Halo Rek, kembali lagi ke Otomotif Channel, nge-review motor sakmute. Ini adalah Yamaha Vision tahun 2009. Motor ini pertama kali diperkenalkan tahun 2007 sebagai motor yang sangat revolusioner. Karena motor ini tuh memiliki teknologi sama seperti yang dipakai dengan motor yang digunakan di MotoGP. Salah satu teknologi yang ada di motor ini adalah teknologi injeksi, di mana saat itu lawannya masih memakai teknologi karburator. Maka nggak heran saat itu di tahun 2007 motor ini itu dikenal sebagai motor sport injeksi pertama di Indonesia. Untuk motor ini sendiri itu memiliki harga bekas kurang lebih sekitar 8-9 juta tergantung kondisi. Untuk pajaknya sendiri kalau saya cek itu sekitar 190.000 ya. Nah, untuk motor ini memiliki warna hitam dengan stripping berciri khas putih, abu-abu dan juga ada warna emasnya. Karena ini sudah di Scotland jadi nggak begitu kelihatan ya Rek ya. Dan untuk desainnya motor ini tuh memiliki desain klasik modern. Ini bisa dilihat dari penggunaan headlampnya yang masih menggunakan model bulat dengan list chrome di sekelilingnya. Nah ini masih mencirikan motor tahun 2000-an ya. Untuk lampunya ini ada lampu besar dan lampu kota. Lampu besarnya sendiri itu masih memakai bohlam halogen untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Kemudian lampu kotanya juga masih memakai bohlam halogen. Lalu untuk sen kiri dan sen kanannya juga memiliki bentuk yang mulai sedikit modern dengan agak lancip ya sebagian sampingnya, dan juga masih memakai bohlam halogen. Lalu kalau kita lihat di bagian kokpitnya ini masih memakai model klasik modern ya. Jadi masih ada sisi klasiknya di mana bentuknya masih bulat-bulat seperti ini, tapi sudah sedikit modern dengan finishing warna silver yang ada di sekeliling listnya ini. Nah, untuk indikatornya kita bisa lihat di sini ada indikator untuk kilometer atau kecepatan, di mana di dalamnya ini ada odometer dan juga ada trip meter yang masih manual. Ini juga agak gelap karena dikasih Scotland ya. Kemudian di sebelah kanan ada indikator untuk RPM. RPM-nya maksimal di 10.000 RPM. Untuk kilometernya ini masih 46.500. Tergolong kecil tapi mungkin karena speedometernya udah mati ya. Nah, di bagian tengah ini multi information display-nya terdapat indikator gigi netral, indikator sen kiri dan kanan jadi satu, indikator lampu jauh sama indikator bensin. Lalu kalau kita lihat model stangnya ini model stang touring biasa, dan dia juga memiliki spion yang berbentuk bulat. Ini masih bawaan dari Yamaha ya. Kalau untuk handle remnya ini sudah diganti pakai variasi, aslinya warna silver. Lalu untuk handle stangnya ini dia masih asli dan ini nggak begitu nyaman ketika digenggam. Untuk saklar-saklarnya di sebelah kiri ini ada saklar untuk menyalakan lampu ya. Kalau kita tekan satu kali ini menyalakan lampu kota, tekan lagi ini menyalakan lampu besar. Bedanya kalau di Honda kan di sebelah kanan ya, kalau di Yamaha itu sebelah kiri, jadi lebih rame. Lalu ada saklar untuk pas beam di sini, kemudian ada saklar untuk menyalakan lampu jauh, di bawahnya ada saklar untuk sen kiri, sen kanan, lalu ada saklar untuk klakson. Dan di sebelah kanan ada saklar untuk cutting off mesin. Kemudian di bagian bawah ada saklar untuk starter elektrik. Nah, kalau kita lihat di bagian tangkinya ini bahannya dari besi dengan kapasitas 12 liter. Lalu untuk kuncinya sendiri dia masih memakai kunci Yamaha lama ya, yang belum ada aksen ornamen besi di tengahnya dan masih belum magnetic key. Dan untuk membuka tangki bensin ini modelnya itu masih model tarik ya. Model tarik diangkat seperti ini. Karena kalau yang lama sebagian sudah pakai model yang terkait di bodi tangkinya. Nah, beralih di bagian bodi samping, di sini kita bisa lihat kalau Yamaha Vision ini punya aksen strut di samping kiri kanan ya. Kalau untuk lawannya di masa itu tuh masih polosan, bener-bener model naked yang klasik. Kalau ini sudah naked yang model sport naked yang modern. Bahkan kebanyakan motor Vision ini dimodif itu cocok kalau untuk model supermoto. Untuk tangkinya ini ada logo Yamaha timbul, jadi kesannya lebih eksklusif ya saat itu. Kemudian di bagian samping ini ada bodi dengan tekstur kulit jeruk dengan bentuk yang bertaring-taring seperti ini.
Lalu di sini kita bisa lihat kalau Yamaha Vision ini tuh mengaplikasikan teknologi MotoGP dan motor besar berupa penggunaan delta box, rangka delta box. Karena kan kalau motor-motor lawannya di zaman itu masih menggunakan model pipa yang di bawah tangki ya. Kali ini sudah delta box dengan finishing warna silver. Jadi saat itu tuh kelihatan futuristik motor ini. Ketika ada yang punya Vision itu kelihatan wong soge kayak gitu. Nah, untuk di bodi bagian sampingnya ini dia juga bentuknya futuristik, tajam seperti ini, menyipit ke belakang. Lalu joknya sendiri itu empuk, tapi ketika dia dipakai itu posisinya cukup sporty ya, karena dia agak ndeklok ke bawah seperti ini, tapi dia masih nyaman. Dan di atas ini ada pegangan untuk handle penumpang ketika dibonceng. Lalu jok ini tuh bisa dibuka rek, jadi di sini ada lubang kuncinya, kita tinggal masukkan, lalu kita putar ke kanan dan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini itu ada tempat penyimpanan cukup untuk menyimpan jas hujan yang model kelelawar ataupun yang tupis kalau kita lipat-lipat ya. Lalu di bagian belakang ini ada stop lamp yang masih memakai lampu bohlam, tapi uniknya dia ini modelnya 3D. Jadi stop lamp yang ada di dalam ini dilapisi oleh kaca sehingga kita ketika menyala itu seperti kayak 3 dimensi. Kemudian untuk lampu sen kiri dan kanannya itu masih memakai bohlam biasa. Lalu kalau kita lihat di bagian suspensi belakang, dia sudah memakai single shock dengan teknologi ngeling ya. Jadi skok ini tuh lebih empuk. Dan untuk armnya dia memakai arm model kotak, tapi kotaknya ini agak aneh rek, karena kotaknya ini kayak kopong ya. Kalau Honda kan nutup kayak gini ya. Dan untuk setelan rantainya itu malah ada di luar. Jadi agak kelihatan kurang menarik, agak kelihatan jadul kayak gitu. Untuk hagernya sendiri dia nggak ada, tapi di sini ditutupi karet ya. Jadi untuk menghindari dari cipratan ketika hujan. Terus di atasnya ini ada besi untuk mengikat helm. Lalu untuk pemboncengnya, pijakan footstep pemboncengnya ini pakai model pipa dengan footstep yang bisa ditekuk. Terus kemudian untuk gearnya sendiri ini kayaknya masih standar ukuran 39. Kalau untuk bannya dia pakai velg ring 17 dengan model 5 palang ya. 5 palang waktu itu ya bagus ya, karena lawannya tuh masih kebanyakan memakai velg model jari-jari. Untuk ukurannya dia ukurannya 90/80 ring 17. Dan kalau kita ke sebelah kanan dia memakai knalpot model panjang. Lalu untuk footstep depannya ini bisa ditekuk, tapi ini udah kendor ini, pernya udah kendor, jadi seharusnya ketika ditekuk ini kayak bisa kembali. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian mesinnya ini berkapasitas 149,8 cc atau 150 cc dengan tenaga 14,8 tenaga kuda dan torsi 13,10 Nm. Nah, motor ini itu memiliki teknologi SOHC dan juga teknologi MotoGP, yaitu forged piston dan diesel cylinder, di mana motor ini tuh memiliki istilahnya komponen yang lebih bagus lah dari segi performa dan ketahanannya gitu kan, karena bahan bakunya itu lebih kuat kayak gitu. Terus kemudian motor ini itu memiliki teknologi juga, di sini ada emblemnya LC4V. Jadi LC itu liquid cooled, di mana motor ini punya radiator atau pendingin cairan. Lalu motor ini tuh memiliki 4 valve atau 4 katup. Padahal kalau SOHC itu sebenarnya memakai teknologi 2 katup ya, tapi ini SOHC dibikin Yamaha punya teknologi 4 katup. Dan kalau kita lihat di raungan mesinnya itu kan dia 8.500 rpm, artinya motor ini tuh karakternya lebih ke over square atau cocok dipakai di perkotaan. Jadi tenaga bawahnya itu lebih menghentak kayak gitu. Terus kalau kita lihat di bagian depan, di skoknya dia masih memakai skok model yang teleskopik biasa, bukan upside down, karena zaman itu belum ada yang pakai upside down. Dengan
dipermanis oleh bumper yang cukup sporty ya di zamannya ya, meskipun ini menurutku terlalu panjang sih kayak gitu. Terus untuk ban depannya sendiri tuh dia punya ukuran 80/90. Nah, jadi untuk ringnya itu masih 17 dengan palang 5 sama seperti di belakang, tapi dengan ukuran yang lebih kecil ya sepertinya dari belakang. Lalu kemudian lebih kecil dari lebarnya maksudnya. Kemudian untuk sistem pengereman di sini sudah memakai cakram dengan dua piston, tapi modelnya masih biasa. Jadi itu yang bisa aku sampaikan mengenai Yamaha Vision tahun 2009. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.